Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak banggakan, kembali lagi kita pada pagi hari ini belajar tentang mata pelajaran PAI untuk kelas 5 pada bab 1, yaitu menyayangi anak yatim. Anak-anakku, sebelum kita masuk pada pembelajaran ini, alangkah baiknya mari kita mengawali dengan pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga doa yang kita panjatkan tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang Pak banggakan, mari kita perhatikan kedua gambar berikut ini. Gambar yang pertama kita bisa melihat ada dua orang anak yang sedang mempelajari Al-Quran, dan gambar kedua terlihat seorang anak yang sedang membantu orang lain. Nah, kedua gambar tadi ada kaitannya dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Anak-anakku sekalian, sungguh bahagia hidup bersama orang tua yang akan selalu mendampingi kita dalam setiap hal. Tapi coba kita bisa merenungkan, mungkin saja ada di antara kita teman kita yang tidak memiliki orang tua lagi. Mungkin saja mereka sudah kehilangan orang tuanya. Ada yang kurang perhatian dari ketidakhadiran orang tua di sampingnya, kurang kasih sayang, dan memang terbatas dalam kebutuhan sehari-hari. Nah, bagi anak-anak yatim ini, kehilangan orang tua bukanlah keinginan mereka, akan tetapi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengamanatkan kepada kita sekalian untuk selalu menyayangi anak yatim. Karena dengan menyayangi anak yatim adalah pesan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Allah mengamanatkan kepada kita agar memberikan rasa simpati, empati kepada mereka. Pertanyaannya, sudahkah kita mengorbankan harta kita, tenaga kita, pikiran, dan kasih sayang kita kepada mereka? Ternyata Allah Subhanahu wa taala telah memberikan perhatian yang sangat dalam melalui ayat Al-Quran yang terdapat dalam surah Al-Ma'un. Jadi surah Al-Ma'un adalah yang berarti barang berguna. Jumlah ayatnya ada 7. Surah ini ada pada urutan ke-107 dan termasuk dalam golongan surah Makkiyah atau surah yang diturunkan di Mekah. Anak-anak sekalian yang Pak cintai, Pak banggakan, kita bersama-sama pada pagi hari ini mencoba untuk belajar membaca surah Al-Ma'un sekaligus hukum bacaan yang terdapat dalam surah Al-Ma'un. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita membaca isti'azah atau ta'awuz, kemudian basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين
فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراعون ويمنعون الماعون. Mengenal hukum bacaan mim sukun dalam surah Al-Ma'un. Jadi dalam surah Al-Ma'un ini kita akan mempelajari hukum bacaan mim sukun atau mim mati. Yang pertama ikhfa syafawi, kemudian idgham mutamatsilain, dan yang ketiga adalah hukum bacaan izhar syafawi dalam surah Al-Ma'un berikut ini. Anak-anak sekalian yang Pak banggakan, membaca Al-Quran surah Al-Ma'un kita dapati yang pertama adalah ikhfa syafawi. Ikhfa artinya samar, sedangkan syafawi artinya bibir. Disebut ikhfa syafawi apabila ada huruf mim sukun berhadapan dengan huruf ba. Huruf ikhfa syafawi hanya satu, yaitu huruf ba. Cara membacanya ikhfa syafawi yaitu dengan suara yang samar antara mim dan ba pada bibir. Kemudian ditahan kira-kira 2 harakat. Seraya mengeluarkan suara ikhfa dari pangkal hidung. Perhatikan contoh berikut. Tarmihim bihijarah alam ya'lam bi annallah alam ya'lam bi annallah. Dan tarmihim bihijarah alam ya'lam bi annallah. Kemudian yang kedua adalah idgham mutamatsilain. Idgham mutamatsilain ini disebut juga dengan idgham misli. Misli artinya sama, baik sifatnya maupun makhrajnya, yaitu mim sukun atau mim mati bertemu dengan huruf yang serupanya yaitu mim. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa disebut idgham misli apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf mim. Nah, cara membacanya adalah memasukkan huruf mim ke dalam huruf mim disertai dengan suara gunnah sekitar 2 ketukan atau harakat. Perhatikan. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kemudian yang ketiga adalah izhar syafawi. Izhar artinya jelas, sedangkan syafawi artinya adalah bibir. Disebut izhar syafawi apabila mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba. Maka dengan demikian seluruh huruf hijaiyah selain mim dan ba adalah huruf izhar syafawi. Cara membacanya dengan jelas di bibir dan mulut tertutup tanpa dipanjangkan. Agar lebih jelasnya perhatikan. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Jadi mimnya harus jelas, harus izhar, harus jelas. Anak-anak sekalian yang Bapak banggakan,
Coba kita sekali lagi membaca surah Al-Ma'un bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din. Fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Sadaqallahul azim. Anak-anak sekalian yang Pak cintai dan Pak banggakan, dalam surah Al-Ma'un ayat kelima, coba kita perhatikan ada tanda lingkaran merah itu adalah hukum mim, yaitu izhar syafawi. Tahu tadi izhar artinya harus jelas. Alladzina hum an salatihim sahun. Jadi mimnya harus jelas, jangan digunnah, tetapi alladzina hum an salatihim sahun. Ya, jadi sekali lagi coba kita lihat, alladzina hum yura'un, itu izhar syafawi yang terdapat pada surah Al-Ma'un ayat ke-6. Mim ketemu dengan huruf ya. Jadi alladzina hum yura'un. Sekali lagi kita coba baca, alladzina hum yura'un. Jadi cara membaca izhar syafawi itu mimnya harus dibaca dengan jelas. Alladzina hum, mimnya harus jelas. Alladzina hum yura'un. Jadi pembacaan kita pada surah Al-Ma'un ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Mungkin ini saja yang Bapak dapat sampaikan. Lebih dan kurang Bapak mohon dimaafkan. Akhirnya Bapak ucapkan Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.